Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 146. Selamat mendengarkan. David, Ken, dan keluarga Ken kembali. Boris dan ketiga temannya. Eric yang tidak sadarkan diri di lantai. Dan lusinan pria yang sedang berlutut lantai adalah satu-satunya yang tersisa di kamar pribadi 36 di Holiday Inn. Bagaimana menurutmu? Boris bertanya pada teman-temannya. Awalnya saya tidak merasakan apa-apa. Tetapi saat dia berdiri, saya merasa seolah-olah ada gunung di depan saya. Saya merasa sangat prestise yang kuat. Saya juga. Pada saat itu tadi, aku bisa merasakan angin dingin. Tuan muda ini sepertinya bukan orang biasa. Tidak ada anggota inti SCC yang biasa saja. Teman-teman, berhentilah menebak. Ayo bereskan kekacauan ini. Boris, jika kamu benar-benar bisa menjilat dengan tembakan besar ini, jangan lupakan kami. Jangan khawatir, jika saya berhasil, saya tidak akan melupakan kalian, jawab Boris. Menilai tekanan yang David keluarkan barusan. Mungkin saja David tidak ingin mengotori tangannya pada orang seperti Eric, dan itulah sebabnya dia memanggil Boris untuk membantunya. Keesokan harinya, David bangun, sarapan, dan kembali ke River City. Taraf ingin beristirahat di rumah sekali lagi. Tidak ada kecantikan yang mencoba memberikan dirinya kepadanya kemarin. Selain dari beberapa kerabat Taraf yang memuji David dan hanya berangkat saat tengah malam, tidak ada lagi yang terjadi. Waktu berlalu dengan lambat. 3 hari kemudian, David akhirnya menerima telepon dari Pearl. Dia bilang dia memperhatikan proyek tertentu dan, menurut survei tim yang dia bentuk, itu layak untuk diinvestasikan. Namun, pihak lain meminta jumlah yang sangat tinggi. Jadi dia ingin meminta pendapat David. David tidak mengatakan apa-apa dan segera mengirimkan sejumlah uang. Apa yang dia pikirkan tentang ini? Dia sangat ingin pihak lain untuk meminta harga yang lebih tinggi. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki banyak tempat di mana dia bisa menghabiskan uang. Uang yang biasanya dia habiskan tidak akan meningkatkan poin mewahnya. Dia hanya menggunakan 200 juta untuk membeli 2 rumah untuk Bibi Diana dan Bibi Sally. Dia bahkan tidak bayar 100 juta lainnya. Sekarang, dia tidak tertarik pada 1 atau 2 poin mewah. Jika dia ingin poin mewah meningkat lebih cepat, dia hanya bisa berinvestasi dengan panik. Namun, dia tidak bisa berinvestasi sembarangan. Jika dia tidak mengikuti aturan dan melakukan apapun yang dia inginkan, dia mungkin melakukannya menarik perhatian seseorang dengan niat buruk. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi aset yang dia miliki saat ini. Jadi dia harus tetap low profile untuk saat ini. Jika mereka ingin berbicara tentang kekuasaan, dia baru saja mulai dan masih membangun dirinya sendiri. Dia bermil-mil jauhnya dari temen Stan Warner dari fraksi T dan Clinton Zimmerman. Bahkan jika dia bersaing dengan Zachary dan Charles, dia tidak akan menjadi saingan mereka. Jika mereka ingin berbicara tentang kemampuan, Paul mengatakan kepadanya bahwa dia hanya yang paling kuat di antara anak muda yang dia miliki terlihat. Jadi itu berarti masih banyak orang tua yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, dia ingin bekerja untuk mengembangkan semacam kekuatan yang hanya menjadi miliknya. Dia bermimpi bahwa suatu hari, dia akan memegang banyak sekali saham di 800 dari 1000 perusahaan teratas di dunia. Saat itu terjadi, ekonomi dunia akan terguncang saat dia melambaikan tangannya. Seberapa burukkah itu? Betapa sombongnya. Adapun mengapa dia memilih Pearl untuk mengambil alih tugas yang sangat penting ini? Salah satunya adalah dia pada awalnya adalah orang miskin dan tidak ada seorang pun di sekitarnya dengan kemampuan ini. Setelah melihat semua orang yang pernah berinteraksi dengannya, Pearl adalah yang paling dia percayai. Dia memiliki kemampuan dan dia memiliki garis bawah. Alasan lainnya adalah keluarga Pearl datang mencarinya sebelumnya. Dan dari kejadian itu, dia mengerti Pearl lebih baik. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 147. Dia benar-benar orang yang mengingat rasa terima kasih dan akan berusaha membalasnya. Bahkan jika orang tuanya sangat keras dia sejak dia masih kecil. Dia masih memikirkan mereka setelah dia mulai menghasilkan uang sendiri. Selain dia, biaya hidup umum. Dia hampir tidak menabung 1 sen pun. Bagi David, kemampuan adalah nomor 2 karena tidak masalah jika itu menguntungkan. Karena dia sudah memiliki begitu banyak uang dia tidak bisa menggunakannya. Karakter adalah hal yang paling penting. Jika karakter seseorang tidak baik, meskipun mereka memiliki kemampuan, David tidak akan pernah menginginkan mereka. Jadi, hal yang dia minati adalah karakter Pearl. Untuk seseorang seperti Pearl, David dapat menjamin bahwa begitu dia selesai marah, dia akan terus membantunya. Keluarga, bagaimana dia akan melakukannya terserah dia.
Ketika dia pertama kali mendapatkan sistem tersebut, Da kembali membuat keputusan bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan kekuatan penuhnya sebelum dia berpikir dia bisa sepenuhnya melindungi dirinya sendiri. Menjadi rendah hati akan menjadi pilihan terbaik dalam hal ini. Itu akan menjadi senjata ajaibnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba menyimpan poin mewah dan melihat apakah sistemnya dapat ditingkatkan. Kekuatan fisik dan mental maksimum jelas tidak cukup. Setelah mendanai Pearl sebesar 2 miliar, poin boros tidak langsung bertambah. 20 poin hanya ditambahkan berikutnya, hari. Sehingga total menjadi 101. Ini juga membuktikan pemikiran David. Poin mewah hanya akan bertambah jika uang dalam sistem super mewah itu dihabiskan. Itu tidak akan bertambah jika itu adalah sumbangan atau jika dia mentransfer uang seperti dalam kasus ini dengan Pearl. Kalau tidak, bukankah lebih baik David langsung mentransfer 1 triliun ke rekening perusahaannya? Sistem ini juga sangat sederhana. Tujuannya adalah membiarkan David membelanjakan uang dan kemudian menambah poin mewah memperbaiki dirinya. Di sisi ini, David mendirikan Departemen Keamanan dan meminta Paul menghubungi beberapa tentara bayaran yang dia temui di luar negeri. Entah itu dalam negeri atau luar negeri. Selama mereka mau datang, mereka akan mendapat perlakuan terbaik. Tapi, premisnya adalah bahwa karakter mereka harus lulus ujian. Misalnya, David tidak akan pernah menerima orang keji yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran. David juga meminta Wayne dan Gordon untuk membantu Paul menjalankan Departemen Keamanan. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, tidak akan terlalu banyak orang yang bisa mengancamnya. Jika dia sendiri bisa tidak mengalahkan mereka, maka Wayne dan Gordon juga akan sia-sia. David tidak pergi ke kelas karena dia sibuk selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, gurunya memanggilnya dan menyuruhnya pergi kembali ke kelas. David kesal. Bukankah guru mengatakan bahwa dia bisa meminta cuti sesuka hati setelah naik panggung untuk hari buruh pertunjukan bakat? Akhirnya, dia mengetahui bahwa seseorang langsung mendekati pimpinan universitas dan mengatakan bahwa David sering membolos dan dia sama sekali tidak berperilaku seperti siswa. Ini rupanya mempengaruhi reputasi sebuah sekolah terkenal seperti Salt River University. Akhirnya guru pun ditegur oleh pimpinan universitas. Setelah menerima telepon dari guru, David langsung pergi ke kantor rektor. Tok, tok, David mengetuk pintu 2 kali. Masuk. Sebuah suara agung datang dari pintu. David mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kanselir Oliver Carson sedang duduk di kursinya membolak-balik halaman dokumen di atas meja. Setelah David masuk, Oliver menatap David dan berkata, "Halo, ada apa?" "Halo, Tuan Carson. Saya David Liddell, mahasiswa tahun ketiga dari Departemen Manajemen Bisnis," kata David sebagai dia duduk di kursi di seberang Oliver. "Ya, oke." Dan Oliver bertanya, dia tahu David berbeda dari siswa lain. Biasanya, para siswa itu akan ketakutan saat melihatnya. Di sisi lain, David terlalu riang, yang membuat Oliver merasa dirinya sedikit berbeda. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 148. Tuan Carson, ada sesuatu yang harus saya urus di luar kampus. Jadi saya kadang-kadang akan meminta cuti. Saya harap Anda dapat mengabulkan saya hak istimewa ini, kata David. Oh, Anda ingin hak istimewa untuk mengambil cuti kapanpun Anda mau? Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Oliver tersenyum dan bertanya. Dia juga penasaran mengapa David berani datang ke kanselir dan mengajukan permintaan semacam itu. Juga, tampaknya David yakin Oliver akan setuju. Karena saya menjalankan bisnis di luar kampus, saya akan sangat sibuk. Bisnis, Tuan Liddell. Universitas mendukung mahasiswanya dalam memulai bisnis mereka. Jika Anda memberikan universitas dokumen yang relevan, universitas dapat memberi Anda hak istimewa itu setelah kami memeriksa dan menyetujuinya. Saya tidak ingin melakukan itu. Itu sebabnya saya datang kepada Anda, kata David. Oh, Tuan Liddell, menurut Anda apakah saya akan setuju? Saya yakin Anda tidak akan mengatakan tidak, Tuan Carson. Apa alasannya? Oliver diminta. Karena saya akan mendonasikan 100 juta ke Universitas Salt River, yang 50 juta diantaranya akan disiapkan sebagai dana penghargaan siswa miskin, yang secara khusus akan diberikan kepada siswa tidak mampu yang berprestasi akademik kinerja. Sedangkan 50 juta lainnya akan digunakan untuk meningkatkan berbagai fasilitas universitas. Tuan Carson, apa yang harus dilakukan kamu pikir? Kata David sambil tersenyum. Ketika Oliver mendengar apa yang dikatakan David, dia jelas terkejut. Menyumbangkan 100 juta ke Salt River University,
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ditemui Salt River University selama bertahun-tahun sejak pertama kali didirikan. Belum pernah ada preseden seperti itu bahkan di antara universitas terkemuka di negara ini. Salt River University berada setidaknya dalam 10 besar di antara universitas terkemuka bangsa. Apalagi Salt River University, setelah bertahun-tahun didirikan, ia juga telah membudidayakan banyak selebritas dari semua lapisan masyarakat. Mereka menerima semuanya macam sumbangan tetapi kebanyakan hanya terdiri dari beberapa juta dolar. Salt River University telah berdiri selama bertahun-tahun. Sedangkan sumbangan terbesar berasal dari seorang mahasiswa yang lulus dari Salt River University beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia adalah seorang taipan di dunia bisnis dengan miliaran dolar. Tetapi dia hanya menyumbangkan 20 juta ke universitas. Sekarang, seorang mahasiswa tahun ketiga di universitas tersebut benar-benar mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta ke universitas. Siapa yang akan percaya ini? Sejujurnya, Oliver sendiri juga tidak mempercayainya. Menurutnya, David mungkin ada di sini untuk mempermainkan kanselir sebagai orang bodoh. Tuan Liddell, apakah Anda yakin ingin menyumbangkan 100 juta ke universitas? Dan Anda tidak hanya mempermainkan saya untuk orang bodoh? Oliver duduk tegak dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak, mengapa saya datang kepada Anda? Berbincang-bincang, jika saya ingin mengobrol. Bukankah lebih baik jika saya pergi untuk mengobrol dengan siswa perempuan? Kata David sambil tersenyum. Oliver memandang David dengan hati-hati. David tidak menunjukkan sikap menahan diri yang biasanya ditunjukkan siswa lain ketika mereka melihatnya. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap sinis. Membuktikan bahwa dia jelas tidak takut pada Oliver. Apakah dia anak dari keluarga bangsawan? Mungkin. Bisakah seorang siswa tahun ketiga menghasilkan 100 juta dengan memulai bisnis? Oliver tidak akan pernah mempercayainya. Jika David akan menyumbangkan 100 juta, berapa banyak uang yang dia miliki? 1 miliar atau 10 miliar? Jika David tidak ada di sini untuk menganggapnya sebagai orang bodoh, maka David harus menjadi anak dari salah satu keluarga bangsawan. Plus, jika universitas dapat menerima tambahan dana 100 juta, mereka akan dapat melakukan banyak hal. Mereka bahkan mungkin dapat menyewa beberapa lampu terkemuka dari provinsi tersebut. Ini akan baik untuk mengupgrade universitas. Impian Oliver adalah mendorong Salt River University menjadi salah satunya 3 universitas bergengsi teratas di negara ini. Baiklah, Tuan Liddell, jika Anda benar-benar menyumbangkan 100 juta ke universitas, maka saya akan memberi Anda hak istimewa ini. Pada saat yang sama waktu, saya akan berterima kasih atas kontribusi Anda untuk Salt River University. Namun, jika Anda di sini hanya untuk mempermainkan saya, jangan salahkan saya karena melakukan sesuatu sesuai aturan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 149. Oke, Tuan Carson. Kalau begitu itu kesepakatan. Tapi saya harap saya bisa menyumbang secara anonim dan saya tidak melongo seperti monyet. Kemanapun saya berjalan-jalan di kampus, tidak masalah. Begitu saja. David dibawa oleh Oliver ke Departemen Keuangan Universitas. Oliver bahkan menelepon kepada kepala Universitas Sungai Selatan. Setelah donasi selesai dan 100 juta diterima, para pimpinan Universitas Salt River masih merasa seperti itu, berada dalam mimpi. Di masa lalu, ketika seseorang menyumbangkan beberapa juta dolar, mereka akan mengadakan konferensi dengan banyak kemeriahan untuk dipublikasikan. Tetapi sekarang menyumbangkan 100 juta dolar diselesaikan dengan begitu mudah. Nama David juga menjadi daftar teratas universitas. Dia pasti seseorang dengan uang banyak. Jadi mereka akan mencoba yang terbaik untuk tidak menyinggung dia. Tuan Liddell, terima kasih atas kontribusi Anda untuk pembangunan Salt River University. Atas nama semua guru dan siswa sekolah, saya dengan tulus berterima kasih, kata Oliver sambil memegang tangan David dengan erat. Sumbangan sebesar 100 juta dolar jelas merupakan yang pertama dalam sejarah. Sekarang, David masih mahasiswa dan dia tidak mau menjadi terkenal dan diperhatikan. Ketika dia lulus, dia bisa mempublikasikan masalah ini. Dan kemudian reputasi universitas akan meningkat sesuai dengan situasi. Seorang siswa tahun ketiga, yang memulai bisnis di luar untuk menghasilkan uang, menyumbangkan 100 juta langsung ke sekolah. Bagaimana kuatkah rasa memilikinya sehingga dia akan melakukan ini? Apalagi dia bisa menghasilkan banyak uang dengan memulai bisnis di tahun ketiga, yang menunjukkan bahwa pendidikannya, universitas itu sangat bagus. Hati Oliver bersemi dengan sukacita. Ini tidak hanya menguntungkan universitas tetapi juga meningkatkan popularitasnya dan menarik lebih banyak mahasiswa.
Ibarat kata pepatah, membunuh dua burung dengan satu batu. Tuan Carson, kamu terlalu baik. Salt River University juga alma mater saya dan itu adalah tempat yang mendidik saya menjadi orang yang berbakat. Saya percaya bahwa setiap siswa masa depan juga ingin melakukan sesuatu untuk berkontribusi ke Selatan River University. Jawab David dengan sopan. Kemudian, kepala sekolah menjabat tangan David dan mengucapkan terima kasih. David juga menanggapi mereka dengan sopan satu persatu. Karena David tidak mau mempublikasikannya, sekolah tidak mengadakan upacara donasi. Setelah donasi, David meninggalkan sekolah dan terus mengambil cuti. Pergi ke kelas tidak terlalu penting baginya sekarang. Selain itu, dia memiliki kekuatan pikiran yang maksimal dan dia dapat mempelajari segalanya dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak akan gagal kelasnya, dan hanya akan pergi ke kelas yang lebih penting. Bahkan jika dia gagal, dia percaya bahwa universitas akan membiarkannya lulus. Itu adalah akhir pekan lagi. Setelah setengah bulan memulihkan diri, tubuh Sally hampir sembuh. Mereka berencana untuk kembali ke kota Su bersama akhir pekan ini untuk memindahkan beberapa barang yang dibutuhkan. David juga akan menjemput keluarga Bibi Diana di mana dia akan melihat bagaimana meyakinkan mereka untuk pindah ke River Kota. Selama dia di sana, dia akan pergi dan meminta kompensasi orang tuanya kembali. David merasa bahwa dia hanya bisa melakukan urusannya sendiri tanpa khawatir setelah dia menenangkan keluarganya. Lily kembali ke universitas setengah bulan yang lalu. Oleh karena itu, keluarga Sally yang terdiri dari 3 orang, David, dan 2 pengemudi, Wayne dan Gordon, bergegas ke kota Su pada Jumat malam. David membeli G-Wagon lagi agar Wayne dan Gordon masing-masing dapat mengendarainya. Mantan tentara bayaran ini akan baik-baik saja jika mereka tidak tidur selama 3 atau 2 hari. Apalagi mengemudi selama beberapa jam. Mereka berangkat jam 6 sore, dan sudah tengah malam saat mereka tiba di kota Su. Setelah David mengirim keluarga Bibi Sally ke rumah, dia, Wayne, dan Gordon menemukan sebuah hotel di daerah tersebut. Sally ingin David tinggal di rumah mereka. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini selama 2 tahun. Namun, sekarang David merasa bahwa dia dan Jessie sama-sama sudah dewasa, dan keduanya harus memiliki privasi masing-masing. Dulu lebih nyaman tinggal sendirian, dan rasanya agak canggung tidur dengan Jessie. Tampaknya juga tidak pantas untuk tinggal di kamar Lily. Jadi dia hanya bisa tinggal di hotel. Dengan itu, dia bersikeras pergi dengan Wayne dan Gordon. Saat akan berangkat, David meminta surat perjanjian yang ditandatangani dengan nama paman Bobby-nya. Dev, kenyataannya, menurut kemampuanmu, kompensasi itu tidak ada artinya bagimu. Tapi aku tahu kamu marah. Bobby adalah memang salah melakukan beberapa hal itu. Tapi pada akhirnya, dia tetap pamanmu. Dia membesarkanmu selama beberapa tahun dan saya harap Anda tidak akan berlebihan, kata Sally dengan sungguh-sungguh ketika dia menyerahkan perjanjian itu kepada David. Aku mengerti, Bibi Sally. Saya hanya ingin mendapatkan kembali barang-barang milik saya, kata David. Oke, aku percaya padamu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 150. Keesokan harinya, David membawa Wayne dan Gordon ke rumah Paman Bobby. Berdasarkan apa yang diketahui David tentang Paman Bobby dan Bibi Karen, sama sekali tidak mungkin mereka patuh menyerahkan ganti rugi. Oleh karena itu, pada malam sebelumnya, David menghubungi pengacara terbaik di River City dan mengirimkan perjanjian tersebut ke pihak lain. Karena kesepakatan di tangan, pihak lain mengklaim bahwa hampir tidak ada keraguan dalam hal ini gugatan. Pengacara seharusnya juga sudah dalam perjalanan ke kota Su saat itu. Selain itu, dia menggunakan beberapa hubungan untuk mengatur orang-orang dalam sistem pengadilan. Pihak lain mengatakan itu selama buktinya konklusif, itu akan ditangani secepat mungkin. Kediaman Paman Bobby terletak di pinggiran kota Su. Itu adalah rumah yang dibangun sendiri dengan 3 lantai. Dan memang begitu dibangun bersama oleh ayah David dan Paman Bobby David. Dengan kata lain, setengah dari rumah ini sebenarnya adalah milik David. Tetapi setelah hak asuh David diberikan kepada Bobby, rumah tersebut secara alami jatuh di bawah kepemilikan Bobby. David dan gengnya segera datang ke rumah Bobby. Saat memasuki pekarangan, mereka melihat Tante Karen sedang menyirami bunga di pekarangan. Setelah dia melihat David datang, dia mendengus dan kembali ke rumah. Jelas bahwa dia tidak menyambut David. David membawa Wayne dan Gordon ke dalam rumah. Karena ini hari Sabtu, keluarga Bobby yang beranggotakan 4 orang semuanya ada di rumah. Ada Paman Bobby, Bibi Karen, dan sepupu Felicia dan Queen. Namun, ketika mereka melihat David,
Tidak ada dari mereka yang mau memperhatikannya. Mereka hanya menonton televisi sambil mengurus urusan mereka sendiri. David tersenyum acuh tak acuh dan berjalan ke tengah ruang tamu. Kemudian, dia meletakkan perjanjian di tangannya, meja kopi dan berkata, "Bobby, ini adalah perjanjian yang kamu tanda tangani saat itu. Cepat dan beri aku orang tuaku, kompensasi. Aku tidak akan mempersulitmu. Saya tidak menginginkan rumah ini. Dan saya akan memperlakukannya sebagai biaya untuk tinggal di sini beberapa tahun terakhir." David tidak lagi memanggil Bobby sebagai paman Bobby. Dia langsung memanggilnya dengan namanya. David trauma oleh pamannya setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Perjanjian apa? Kompensasi apa? Saya tidak tahu apa-apa. David, jangan dengarkan omong kosong yang dimuntahkan Bibi, Sally dan yang lainnya. Tidak ada yang seperti itu, bantah Bobby. Bobby, tidakkah menurutmu tidak ada artinya bagimu untuk tidak mengakuinya? Itu ditulis dalam hitam dan putih. Dan ada catatan yang diambil di pengadilan pada saat itu. Apakah Anda pikir Anda bisa bermain bodoh? Bobby tidak bicara. Tapi Karen mulai berteriak. David, kamu anak nakal yang tidak bermoral. Apakah menurutmu kami tidak membelanjakan uang untukmu selama bertahun-tahun kamu tinggal di sini? Kami memberimu makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Izinkan saya memberitahu Anda. Semua kompensasi orang tua Anda telah kamu habiskan. Tidak ada satu sen pun yang tersisa. David menemukan bangku dan duduk. Dia berkata, "Ayo, bantu saya menghitung. Bagaimana saya menghabiskan 2 juta sebagai remaja? Jika Anda dapat menghitungnya untuk saya tidak akan meminta uangnya kembali. Apakah menurutmu pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari gratis?" seru Karen. "Saya ingat ketika saya tinggal di sini selama beberapa tahun. Saya makan makanan sisa Anda dan saya mengenakan pakaian yang dikenakan Felicia. Anda meminta saya untuk pergi ke sekolah sebagai anak laki-laki dengan pakaian perempuan. Namun Anda berani mengatakan dengan lantang bahwa Anda membelanjakan uang untuk saya. Sebagai untuk kebutuhan sehari-hari, pernahkah Ibu memberi saya 1 sen saat saya belajar? Itu semua didanai oleh Bibi Sally dan Bibi Diana." "Oke," Karen terdiam dan berkata dengan kasar. "Ngomong-ngomong, uang orang tuamu telah dihabiskan untukmu beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang tersisa untuk diminta." David mengambil persetujuan di atas meja kopi dan berkata, "Perhatikan baik-baik. Ini jelas tertulis di sini pada perjanjian yang ditandatangani Bobby. Plus, pengadilan juga memiliki catatannya. Jika Anda tidak memenuhinya, saya akan menuntut Anda di pengadilan." "Teruskan, kami tidak takut. Lagi pula uangnya sudah habis," kata Karen, tampaknya tanpa rasa takut. "Kalau begitu pikirkan baik-baik. Dengan bukti ini dan catatan di pengadilan, tidak ada keraguan lagi. Ketika saatnya tiba dan Anda dicap sebagai eksekutor yang tidak jujur, aset Anda tidak hanya akan dibekukan, tetapi juga akan mempengaruhi kehidupan Felicia dan pekerjaannya." David tersenyum dan berkata, dari apa yang David ketahui, Felicia, sepupunya, bekerja di sebuah bank di kota Su. Dia juga masuk setelah Bobby melakukannya semua yang dia bisa untuk menarik beberapa string. Jika mereka dicap sebagai eksekutor yang tidak jujur, pasti akan mempengaruhi pekerjaan Felicia karena dia bekerja di bank. Dan orang tuanya tidak jujur. Itu sebabnya David mengatakan itu. Memang saat David mengatakan itu, seluruh keluarga Bobby kaget. Mereka berusaha keras untuk mendapatkan Felicia pekerjaannya. Putri mereka bekerja di bank dan mereka sangat bangga. Jika kasus ini memengaruhi pekerjaan Felicia, maka itu akan menjadi sangat serius. Felicia panik. Bank sangat menghargai kepercayaan. Dan jika orang tuanya adalah pelaksana yang tidak jujur, itu akan sangat berpengaruh dia. Mereka bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk memecatnya. Mampu bekerja di bank sangat menguntungkan di daerah kecil mereka. Dia sering pamer di lingkaran teman-temannya dan teman sekelas. Jika ini hilang, bagaimana dia akan hidup? Memikirkan hal ini, Felicia menatap orang tuanya dengan kebencian. "David, jangan main-main. Izinkan saya memberitahu Anda. Jika Anda berani mengganggu pekerjaan Feli, saya tidak akan pernah memaafkan Anda." Bobby selalu mengalahkan David sejak dia kecil. Jadi bahkan setelah SMA, David sedikit takut melihatnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa David berani meminta uang kembali hari ini, dia memiliki keuntungan psikologis David. "Bobby, bagaimana kamu berniat menghukumku? Saya benar-benar ingin tahu. Apakah Anda masih berlari di sekitar halaman dan memukuli saya seperti ketika saya masih kecil? Kamu bisa mencobanya sekarang." Setelah David selesai berbicara, wajahnya yang tersenyum tiba-tiba berubah menjadi serius. Kata-kata Bobby mengingatkannya pada masa kecilnya yang tragis.
Saat itu, setiap kali Bobby melakukan kesalahan, dia akan menyalahkan David dan kemudian David akan melakukannya, dipukuli secara mengerikan. Setiap kali suasana hati keluarga sedang buruk, mereka juga akan memukuli David untuk melampiaskan amarahnya. Mereka akan menggunakan tongkat yang sangat tipis untuk memukulinya. Jadi, wajar jika David dipenuhi luka yang sangat menyakitkan. Keadaan menjadi lebih baik ketika dia meminta untuk tinggal di asrama ketika dia masih SMP. Saat itu, dia jarang datang kembali setiap ada istirahat. Dia hanya akan pergi ke rumah Bibi Sally atau Bibi Diana. Dia hanya pindah ke rumah Bibi Sally ketika dia duduk di bangku SMA. Sehingga meninggalkan keluarga yang trauma ini. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.